Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Fadilah. Saya akan menjelaskan tentang legalitas tanah di Indonesia yang menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Peralihan status tanah adat memiliki tanah milik negara dapat memicu atau berpotensi menimbulkan masalah hukum baru. Undang-Undang NRI tahun 1945, pasal 18B ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bagi setiap orang atau kelompok untuk menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat tradisional yang masih sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam kaitan itu, jika terdapat peralihan hak milik atas tanah adat atau wilayah yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah, maka perbuatan tersebut inkonstitusional. Mengapa? Karena konstitusi telah menetapkan hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu hak asasi manusia, hak asasi kelompok yang harus diakui dan dihargai oleh setiap orang, sehingga setiap orang, masyarakat dan pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya mendukung dan tidak mengabaikannya. Hal tersebut memunculkan pro kontra dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik-konflik sosial baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal munculnya perselisihan di kalangan warga masyarakat tentang hak-hak tanah adat yang diperoleh dan peralihan hak, sedangkan di pihak lain, pihak pemegang hak adat tidak bersedia menyerahkan hak adat yang telah dikuasai oleh masyarakat secara turun-menurun. Konflik vertikal adalah munculnya sengketa atas putusan gubernur yang digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Norma Sistem Hukum Agraria Nasional. Salah satu isi norma Sistem Hukum Agraria Nasional adalah norma hukum adat. Norma hukum ini menjadi pendukung tegaknya sistem hukum agraria nasional dan bahkan menjadi unsur utama pola pengaturan penguasaan dan pemilikan hak-hak atas tanah di Indonesia. Artinya, tanpa norma hukum adat, hukum agraria nasional menjadi kehilangan sumber norma dan kehilangan sifat keberlakunya dalam masyarakat. Dari beberapa daerah telah menunjukkan bahwa sistem hukum agraria nasional merupakan bagian dari kumpulan norma-norma hukum adat yang telah melembaga dalam masyarakat, yang mengikat warganya dan terlestarikan dari zaman dahulu sampai saat ini oleh masyarakatnya. Dalam ketentuan dan penjelasan pasal tersebut sangat nyata bahwa seluruh perangkat hukum sistem hukum agraria nasional harus selalu berbasis pada norma hukum adat, sehingga semua perangkat hukum yang mengatur tentang penguasaan dan pemilikan hak atas tanah norma dasarnya harus bersumber dari hukum adat. Penekanan norma keagrariaan pada hukum adat tidaklah hanya sebagai slogan semata, akan tetapi harus menjadi alat kontrol utama dalam pembentukan dan penegakan hukum agraria nasional. Itulah sebabnya sehingga dalam pemberlakuan norma hukum adat dan semua turunan hukum agraria nasional harus tunduk pada doktrin hukum adat, yaitu hukum yang abadi dalam kedinamisannya secara faktual dan transparan, bahwa di Indonesia dalam hukum pertahanan telah terjadi pergeseran dalam pengaturan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. Norma hukum tertulis menjadi salah satu bentuk pengakuan dari negara untuk menguasai hak atas tanah, termasuk penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat. Pergeseran ini menurut penelitian merupakan pengingkaran terhadap eksistensi hukum adat, pengingkaran terhadap prinsip-prinsip masyarakat adat, peningkaran terhadap budaya Indonesia asli, dan terakhir peningkaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Beberapa penelitian dan putusan pengadilan telah menunjukkan secara nyata betapa pergeseran tersebut telah memicu konflik dan konflik sebenarnya bersumber dari banyak produk hukum keagrariaan yang telah jauh bergeser dari konstitusi dan UU PA. Teori yang memberikan dasar teoritis perlunya sinkronisasi dalam hukum agraria nasional agar selalu sesuai atau searah dan tujuan dan maksud konstitusi dan UU PA, yaitu teori hierarki perundang-undangan Hall-Kaysen. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.